Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada siang hari ini, tolong satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang akan kita berikan itu bisa terserap. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih Bapak absen terlebih dahulu. Mas Yogi hadir? Hadir, Pak. Mas Nanda, Hadir. Mas Rafael, hadir, Pak. Pertemuan kali ini semua hadir, nggih. Untuk selanjutnya di sini akan Bapak berikan materi yang sebelumnya sudah Bapak pernah berikan, sistem suspensi. Untuk KD-nya menerapkan cara perawatan sistem suspensi dan merawat berkala sistem suspensi. Indikatornya yang pertama, memahami fungsi dan prinsip kerja sistem suspensi. Yang kedua, memahami komponen dan cara kerja sistem suspensi. Yang ketiga, menentukan cara perawatan sistem suspensi. Untuk indikator keterampilannya, melakukan perawatan berkala sistem suspensi dan memeriksa hasil perawatan sistem suspensi. Berikutnya untuk tujuan, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang prinsip kerja sistem suspensi secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan komponen utama sistem suspensi secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen suspensi secara mandiri. Yang keempat, menggali informasi peserta didik dapat mengurutkan prosedur perawatan sistem suspensi sesuai SOP. Dulu pernah kita sudah memberikan fungsi dari sistem suspensi itu apa? Menyerap getaran. Komponen-komponennya apa saja kemarin di komponen utama sistem suspensi? Ada pegas, ada shock absorber dan sebagainya, ya. Mengukur pengetahuan kalian sebelum Bapak memberikan materi, di sini ada pretest. Dilihat dari hasil pretest masih di bawah KKM, tolong betul-betul diperhatikan. Mungkin juga untuk materi ini yang Bapak berikan sekarang ini bisa bermanfaat nanti di lingkungan kalian atau mungkin di kalian sendiri. Apabila mengalami kendala-kendala seperti ini, nanti kalian bisa menangani secara mandiri, tidak perlu langsung ke bengkel dan sebagainya. Fungsi suspensi itu tidak hanya untuk menyamankan kendaraan saja, tapi juga sebagai penopang. Sprung weight itu adalah setengah dari sistem suspensi ke bodi sampai ke atas ini, ya. Anak panah ke atas ini berarti ini dinamakan sprungweg. Nah, kemudian yang bawah ini yang dinamakan unsprungweg. Apa itu? Setengah dari sistem suspensi sampai ke roda, axle, pengereman, itu dinamakan unsprungweg. Nah, coba di sini dari gambar di bawahnya ini ada dua, berat dilepas dan berat tidak dilepas. Kira-kira kalian kalau mengendarai atau menumpangi kendaraan yang depan dan yang belakang, enakan yang mana? Depan, Pak. Ya, yang depan. Ya, jadi di sini beban itu dapat dilepas dan diredam oleh beban juga. Jadi beban itu juga akan meredam dari serapan dari getar yang dihasilkan roda, kemudian ke permukaan jalan ke roda, kemudian diserap oleh pegas. Setelah pegas diserap oleh berat atau momen. Kalau di sini bebannya di bawah, kemudian yang di atas itu seperti bergetar terus-menerus, nggih. Osilasi dari berat dilepas atau osilasi, nggih. Di sini ada 4 yang termasuk getaran, yaitu yang pertama adalah pitching. Pitching itu gerakan seperti kalau saya contohkan, ini kelihatan nggak, Mas? Ya, ini ibaratkan kendaraan. Pitching itu kendaraan akan cenderung mengangguk seperti ini. Jadi di permukaan jalan yang bergelombang, dia akan seperti mengangguk-angguk ini. Nah, itu pertama, getaran pertama. Itu pitching, yang mengangguk-angguk terus, tidak ada hentinya. Kemudian yang kedua adalah rolling. Rolling itu di mana kendaraan kalau dilihat dari depan seperti ini, kelihatan ya, ini berguling ke arah kiri kanan terus. Tapi tadi kalau pitching itu ke depan belakang seperti ini. Kalau rolling itu ke samping. Kemudian bouncing, pernah kalian menaiki bis, kemudian pada saat ada jalan yang seperti ada gundukan, kemudian turun secara tiba-tiba, itu kalian seperti
melambung. Seperti kalau ke dada itu rasanya maksir gitu nggih. Pernah nggih? Ya, itu namanya boncing, melambung. Ya, gerakan melambung. Nah, itu namanya boncing. Di sini setiap ada jalan yang tidak rata, kendaraan itu seperti melambung-lambung. Masalah di osilasi atau getaran. Kemudian yang keempat yaitu kendaraan mengalami zigzag atau yawing, zigzag. Kalau model-model TikTok sekarang itu polling nggih katanya. Ini zigzag. Tadi pitching naik turun, depan belakang, rolling itu samping kiri kanan. Kalau boncing itu naik turun, kemudian kalau yawing itu gedek. Osilasi yang di unsprungweg, osilasi di sprungweg. Yang kedua di unsprungweg, timbul dari yang pertama ini hopping. Hopping itu loncatan-loncatan yang terus-menerus. Nanti akibatnya dari apa? Itu nanti kita akan. Kemudian yang kedua itu adalah tramping. Tramping itu yang gerakannya kiri kanan. Nah, antara unsprungweg dan sprungweg ini nanti saling berkaitan. Apabila di bagian hopping, unsprungwegnya mengalami hopping yang berlebihan, itu nanti di bagian sprungwegnya itu juga akan mengalami kemungkinan diboncing, kemudian di pitching. Kalau yang tramping di sini nanti akan mengalami apa? Rolling, bisa mengalami yawing, bisa. Nah, yang ketiga yaitu wind up atau gerakan melintir atau memutar. Jadi pegasnya terpelintir. Nanti akan Bapak buat kelompok diskusi untuk dipresentasikan dari hasil materi dan video yang Bapak berikan. Pemeriksaan lengan suspensi. Pemeriksaan manual yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan keretakan, pemeriksaan kekencangan baut-baut dan murmur, pemeriksaan kondisi basing, pemeriksaan pergerakan lengan suspensi dari kekocakan dan kelancaran pergerakan, pemeriksaan stabilizer bar. Kerusakan yang dapat terjadi pada stabilizer bar adalah stabilizer bar mengalami kebengkokan atau bahkan patah. Pemeriksaan kebengkokan stabilizer bar dilakukan dengan cara meletakkan stabilizer bar pada bidang datar, lalu melihat apakah stabilizer bar mengalami puntiran atau tidak. Pemeriksaan ball joint. Keausan ball joint mengakibatkan kekocakan. Adanya kekocakan akan menambah gerak bebas pada roda kemudi, menimbulkan suara pada sistem suspensi, dan berubahnya wheel alignment. Pemeriksaan kekocakan ball joint dapat dilakukan dengan cara melihat reaksi ball joint saat roda kemudi digerak-gerakan, atau dengan cara menggoyangkan ball joint. Ball joint yang masih baik tidak memiliki gerak bebas, dan stud ball joint tidak bisa digerakkan dengan mudah oleh jari. Pemeriksaan dan perawatan suspensi McPherson. Pembongkaran. Lepas roda dengan mengendorkan baut roda menggunakan kunci roda. Kemudian lepas roda. Kendorkan dan lepas baut dudukan bawah. Lepaskan baut dudukan pengikat atas suspensi dari atas. Lepaskan shock absorber. Kemudian, bersihkan komponen suspensi. Periksa kondisi shock absorber dan karet-karet. Ganti bila perlu. Pemeriksaan komponen shock absorber. Setelah shock absorber lepas, periksa komponen-komponen shock absorber dari kerusakan. Periksa karet shock absorber dari kemungkinan sobek, dan pastikan kondisinya baik. Jika kurang sesuai, lakukan penggantian. Periksa juga kinerja shock absorber dengan menekan shock absorber ke bawah. Shock absorber harus kembali ke posisi semula. Jika tidak dapat kembali, tambahkan minyak shock absorber. Pemasangan shock absorber. Pasang dudukan shock absorber bagian atas terlebih dahulu, dan kencangkan ketiga bautnya. Pasang karet shock absorber pada unit shock absorber. Pasang pegas shock absorber dan penutup pegasnya. Pasang shock absorber pada kendaraan. Tepatkan posisi baut knuckle arm dan posisikan pegas pada dudukan dengan pas. Kencangkan kedua baut knuckle arm.
dan kencangkan baut shock absorber bagian atas. Pasang kembali klem selang lem hidrolik. Terakhir, pasang kembali roda dan kencangkan bautnya. Hasil dari video tadi silahkan diskusikan sesuai kelompok yang Bapak bagi lewat grup WA kemarin. Yang pertama yaitu adalah pengemudi perlu mengetahui ciri-ciri kerusakan pada sistem suspensi dengan cara. Yang kelompok 2 jelaskan syarat dari sistem suspensi pada kendaraan. Dan yang ketiga jelaskan faktor penyebab kerusakan pada suspensi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Suwandi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar sistem suspensi. Ya, monggo Mas. Yang ke-1 adalah menyerap getaran kejutan jalan sehingga akan menambah kenyamanan dan stabilitas dalam berkendara. Yang kedua, menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan cengkraman roda terhadap jalan. 4. Menopang bodi pada aksel dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda. 5. Memindahkan gaya pengereman dan gaya ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda. Terima kasih, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu teman-teman untuk kelompok 1 ya. Berikutnya untuk kelompok 2, monggo. Saya Nova Purbroho dari kelompok 2. Oke, monggo. Kerusakan pada sistem suspensi adalah perhatikan permukaan ban. Bila kekuasaan tidak merata maka perlu dilakukan pemeriksaan pada shock absorber. Kerusakan ban yang tidak merata dapat terjadi karena performa shock absorber yang menurun. 2. Perhatikan ketinggian mobil ketika melewati jalan rusak. Posisi ban mengalami bagian dalam spakbor, maka segera ganti shock absorber. Terjadi kerusakan pada shock absorber jika terdapat lelehan oli pada shock breaker, maka shock absorber mengalami kebocoran dan perlu diganti dengan yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Kelompok 3, monggo. Permasalahan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan sistem suspensi adalah kondisi jalan yang jelek, tidak rata, dan berlubang. Mengapa menyebabkan kerusakan pada sistem suspensi? Penyelesaian suspensi disebut juga suatu dapat menyebabkan kerusakan sistem suspensi karena mengemudikan kendaraan secara kasar pada rusak dan berlubang. Maka komponen pada sistem suspensi. Permasalahan kedua, seorang pengemudi sudah menservis kendaraan di bengkel ketika mekanik memeriksa kendaraan tersebut. Mekanik menemukan adanya oli pada shock absorber kendaraan tersebut. Analisa kerusakan pada sistem suspensi kendaraan. Penyelesaian gejala kerusakan yang ditandai dengan adanya oli pada shock absorber kerja sistemnya. Shock absorber dengan cara membuka dan merusak di komponennya. Baik, terima kasih untuk presentasi di kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Luar biasa semua. Ciri-ciri kerusakan pada sistem suspensi itu tadi yang sudah Bapak berikan di materi. Terjadi pitching, itu pengaruh dari begas lemah. Kemudian melayang, itu komponen ada yang kendor. Kemudian kendaraan bergetar, ball joint aus atau suspension arm patah, atau mungkin strut bar lemah. Kemudian mengayun, stabilizer bar lemah. Kemudian keausan ban tidak normal yang dipengaruhi dari suspensi ada yang aus. Kemudian bunyi berdecit, nah, itu pengaruh dari housing karet rusak atau bumper rusak. Ya, itu ya untuk tambahan dari presentasi di kelompok 1. Yang kelompok 2, ya tadi ada syarat dari sistem suspensi. Ya,
tadi sudah sangat jelas, betul sekali. Untuk tambahannya di sini Bapak berikan, yaitu suspensi harus mampu meredam kejutan dari getaran permukaan jalan dan guncangan dari mesin serta penumpang. Kemudian suspensi harus mampu memberikan kenyamanan pengemudi dan penumpang saat dikendarai. Kemudian suspensi mampu menopang beban bodi kendaraan. Itu ya. Untuk yang kelompok 3 tadi sudah sangat jelas, betul sekali faktor-faktornya. Ya, kalau di kelompok 3 itu secara merinci per komponen, tapi untuk faktor penyebab yang pada umumnya ini di sini Bapak berikan lagi, yang pengaruh dari beban yang diberikan berlebihan itu akan mempengaruhi kerusakan. Usia pemakaian yang terlalu lama, kondisi sistem suspensi berkarat dan kering, akibatnya timbul gesekan yang berlebihan. Kemudian penggunaan yang sering ugal-ugalan itu juga mempengaruhi. Dievaluasi dari hasil materi Bapak tadi dan presentasi kalian. Jadi di sini adalah cara merawat suspensi biar bantingannya enak, tetap enak ya. Hindari jalan yang bergelombang. Rutin membersihkan pada suspensi. Jangan melebihi kapasitas beban. Rutin melakukan pemeriksaan pada oli suspensi atau pelumasan di sistem suspensi ya. Kemudian pemeriksaan sistem pada suspensi secara berkala. Itu untuk evaluasi kita dari hasil materi dan juga dari hasil presentasi kalian. Suspensi menghubungkan badan kendaraan dengan roda selama melaju. Suspensi bertindak bersama dengan ban, menyerap dan meredam berbagai getaran, oscilasi, goncangan yang diterima oleh kendaraan karena keragaman pada permukaan jalan. Untuk menjaga penumpang dan barang bawaan kargo dan meningkatkan stabilitas mengendara, suspensi mengirimkan tenaga laju dan rem yang dihasilkan karena gesekan antara permukaan jalan dan roda ke poros mesin dan ban. Suspensi menyanggap pada poros as dan pertahanan hubungan geometris yang sesuai antara ban dan roda. Rutin membersihkan pada suspensi. Jangan melebihi kapasitas ban. Pemeriksaan sistem pada suspensi. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari materi yang Bapak berikan? Buatan, Pak. Tidak ya, mungkin semua sudah jelas, sudah paham ya. Ya. Selanjutnya di sini akan Bapak berikan soal untuk post test untuk mengukur seberapa pencapaian materi yang Bapak berikan ke kalian. Jadi tolong dikerjakan betul-betul sesuai dengan yang Bapak ajarkan tadi, karena kalian semua sudah lumayan paham. Monggo silahkan dikerjakan. Waktu kita 2 menit, nilainya lumayan 80 dan 90, luar biasa. Baik, pencapaiannya berarti di sini sudah luar biasa. Di pertemuan berikutnya kita akan melakukan perawatan dan pembongkaran sistem suspensi. Jadi kalau tadi untuk perawatan, kita berikutnya akan melakukan perawatan dan pembongkaran dari sistem suspensi. Ya, untuk pertemuan kita kali ini selesai. Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita bisa diberikan manfaat yang betul-betul baik, kemudian kita dilimpahkan segala rahmat, rizki serta hidayahnya, dan diberikan kemudahan dalam kita menuntut ilmu.
berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dipersilahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.